dibentuknya tahun 1919, November 1919. Jadi tanah dia peroleh dengan hak guna usaha dari pemerintah Belanda dan ditanemin karet. Lokasinya yang sekarang jadi kota Tiga Raksa. Saya ada satu kakak, dia mulai dagang karet. Bukan dagang sendiri, tapi kongsi sama orang-orang Singapura. Saya sekolah di Belanda, di Amsterdam, ekonomi. Jadi waktu saya umur baru 22 sudah jadi komisaris perusahaan di negeri Belanda. Ia menampung juga karet dan teh, produk-produk yang dari Indonesia. Jadi untuk jual itu di Eropa. Baru tahun 65, kalau tidak salah bulan Mei tahun 65, ayah saya minta satu dari 3 anak laki supaya kembali. Karena saya satu-satunya yang belum nikah. Jadi saya bilang, saya yang mau pulang. Keputusan itu untuk pulang is probably the best decision I ever made in my life. Pada saat itu ada perang di Vietnam. Kena malaria. Kita olah itu serbuk kinanya di pabrik kina di Bandung. BKF sesudah itu menjadi Kimia Farma. Sari Husada yang merupakan dulu namanya Kimia Farma Unit 3. Lihat bapaknya duduk policy, otaknya, kepalanya. Saya anggap saya leher aja. Dia mau apa, what I can help to do, ya saya kerjain. Ya, selalu unik bapak kalau ketemu apa yang ini bisa dikerjain, ya udah mau ngerjain kalau waktu muda ya. Apa aja. Ya uniknya ya campur adul ya kita yang mesti nyoba ngarahkan mungkin ya itu namanya leher. Coba ngeliat ke sini banyak. Lihat ke situ jangan, kan begitu. Ya itu aja. Bukan kita yang bisa bilang jangan atau iya. Leher lah. Tahu kan leher? Sebenarnya Sintesa Group itu adalah consolidated holding company. Karena pada waktu itu memang semua bisnis usaha kami itu kebanyakan berdiri sendiri-sendiri secara operation. Jadi tidak ada holding yang kemudian memonitor atau mensupervisi apa yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan. Dan tidak ada benang merah atau keterikatan gitu karena masing-masing berdiri sendiri. Itulah kenapa kita give birth kepada Sintesa Group. Jadi nama Sintesa itu juga asalnya itu namanya sintesis. Kenapa sintesis? Karena sintesis itu adalah synergy. Gimana kita bisa mensinergikan different minds, different people itu ke dalam satu yang namanya sintesis. Jadi synergizing has always been
our core. Bahwa memang kita nggak bisa remain tetap sebagai bisnis keluarga seperti itu saja gitu. Jadi pada waktu itulah saya mulai transformasi dari sebuah bisnis keluarga kepada mungkin lebih bisnis yang lebih professional management. Ini tentu saja tidak mudah untuk saya bisa jual kepada pemegang saham, terutama kepada ayah saya, karena sangat berbeda dari segi bagaimana dia memanage dan governing daripada perusahaannya. Namun beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin perusahaan ini, dan sebagai di tahun 1999 di mana saya kemudian menjadi CEO daripada Sintesa Group, beliau mempercayakan saya untuk kemudian membawa kapal Sintesa ini untuk sesuai dengan visi yang kita harapkan. Beliau sebagai orang yang luar biasa, yang juga membimbing dan memberikan mentor untuk saya bisa bekerja dan memimpin usaha ini. Tapi saya juga selalu melihat bagaimana mungkin saya itu lebih konservatif gitu ya. Jadi saya itu mungkin juga seperti gawang penjaga bola gitu. Sementara beliau itu justru lebih yang agresif. Dan ini biasanya yang menarik kalau di luar itu balikannya gitu. Kebanyakan anaknya generasi penerus dia yang lebih agresif, generasi tuanya yang lebih konservatif gitu. Jadi ini mungkin dinamika keluarga kami agak berbeda. Dengan 4 pilar usaha, yaitu produk konsumen di bawah 3 rasa satria, kemudian ada produk industri, ya, industrial product, itu di bawah 3 austenite, kemudian yang ketiga adalah properti, dan yang keempat itu adalah energi. Pada waktu itu saya berpikir apa yang saya telah dapatkan sebagai keluarga ya. Jadi di dalam family business ini kan kami juga punya values sebagai anak-anak, kami sudah dididik sebagai anak-anak itu penting mempunyai values di dalam keluarga. Nah, ini kemudian saya translate menjadi corporate values di Sintesa Group, yaitu ada 4E di Sintesa Group, yaitu pertama adalah empowerment, di mana di dalam kelompok usaha kami ini kami mau empower people. Kemudian juga yang kedua adalah dari segi entrepreneurship. Yang menarik di dalam Sintesa adalah kami mau mengembangkan lebih banyak people with entrepreneurial spirit. Yang ketiga adalah excellence. Tentu saja kami mau memberikan yang terbaik, baik itu dari segi produk maupun dari segi service. Dan yang terakhir adalah empathy. Empathy ini sangat penting. Empathy bukan hanya empathy di dalam, tapi juga keluar. Jadi empathy di dalam antar sesama karyawan, dan empathy di luar itu terhadap lingkungan dan komunitas yang ada. Nah, selama ini empathy itu dianggap lebih sebagai satu CSR program. Kalau Sintesa ini agak sedikit berbeda karena kami sekarang sudah mengadop yang namanya Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, SDG seperti itu ada 17 goals. Nah, Sintesa sendiri mengembangkan ada 4 goals utama di Sintesa Group, dan itu yang kemudian kami bawa untuk menjadi aspek profit people planetnya. Jadi ini kami integrate di dalam business model yang ada. Pertama adalah dari sisi clean dan renewable, tentu saja energi itu memang sudah dalam lini bisnis kami. Kemudian goal number 8 itu adalah decent work dan economic growth, bagaimana people yang ada ini juga mendapatkan satu kesempatan kerja atau decent work. Jadi kami mengadopt women empowerment, di mana kami juga ada equality dari segi perempuan dan laki-laki untuk bekerja, gender equality in the workplace. Kami juga ada yang development, di mana kami juga mulai untuk mau merekrut pekerja-pekerja yang mungkin selama ini dianggap punya handicap gitu ya. Jadi ini juga part of the decent work yang ada.
Dan yang penting kami juga di goal yang ketiga itu adalah mengembangkan yang namanya sustainable consumption dan production. Kemudian yang keempat itu partnership. Jadi memang kami Sintesa Group itu masuk ke dalam yang membentuk yang namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment, Indonesia Business Coalition on Sustainable Development, di mana program-program ini kami bermitra dengan banyak sekali perusahaan-perusahaan maupun NGO untuk bisa mengembangkan yang namanya konsep SDG yang kami geluti pada saat ini. Ya, tentu saja tidak mudah ya untuk membalancing yang namanya profit people planet gitu. Jadi kadang-kadang sustainable excellence itu dianggap terlalu muluk gitu. Tapi saya merasa ini adalah satu stepping forward. Karena untuk menjadi suatu perusahaan yang berkelanjutan, apalagi seperti Sintesa yang saat ini saja sudah journey-nya sudah melalui 100 tahun, itu kita perlu sesuatu untuk ke depan yang berkesinambungan itu harus berkelanjutan. Jadi untuk itulah mungkin dari segi profit people planet lebih kita memasukkan unsurnya itu ke dalam SDG tadi gitu. Di mana SDG diintegrated ke dalam bisnis model yang ada. Memang tantangannya adalah untuk bisnis untuk masuk semestinya seperti untuk ekoturism, project yang kita ada ataupun renewable energy itu dari segi pembiayaan, cost-nya mungkin kadang-kadang juga jauh lebih tinggi dengan apa yang kita mau lakukan. Tapi hasil akhirnya ini pasti akan lebih positif gitu karena dia pasti akan lebih berkelanjutan. Kita sebagai bisnis keluarga, ya, ada juga yang gagal, jelas ada yang gagal. Tapi yang berkembang, and belum tentu kita mulai itu bisnis dari nol. Yang perlu kita, dan saya kira itu Sinta bisa, itu adalah kemantapan dalam apa yang diartikan umpama sekarang 4 pilar. Oke, keep di 4 pilar strong first dan stable, baru kalau mau cari a 5th pillar atau apa itu terserah. Saat ini kita harus membawa bagaimana ke depan dengan semua tantangan ekonomi juga yang dihadapi di Indonesia maupun secara global. Kita harus selalu resilience ya. Kita tidak bisa hanya memikirkan pertumbuhan, tapi juga harus memikirkan resiliensi kita, yaitu pertahanan kita, kemampuan kita untuk terus bertahan, sehingga dalam 100 tahun perjalanan Sintesa Group ini harapan saya adalah kita bisa terus maju untuk mencapai yang lebih baik.